Oke Jum, yang kemarin nanyain Aeroboots versi 120 fps-nya itu sudah Bang Ojan bikin ini Jum. Nggak tahu sih siapa yang nanyain, lupa. Nah terus di versi yang sekarang eksekusinya itu udah nggak lama lagi Jum, kayak nunggu si dia balik. Ya semoga aja di versi yang sekarang itu udah minim error dan bisa dijalanin di HP kalian. Nah di Aeroboots ini udah banyak banget fitur game engine yang Bang Ojan tambahin ya. Kayak config game manager, terus dynamic performance tuner, terus pembatasan background aplikasi, game driver preference, tweak rendering, unlock frame rate 120 fps. Bahkan config game dashboardnya itu sama Bang Ojan udah di set ke 120 fps. Nah tapi istilah 120 fps ini perlu kalian garis bawahi Jum. Kalau perlu di kurungan. Ya jangan sampai salah paham nih. Nah, maksud dari 120 fps ini bukan unlock frame rate yang ada di game itu jadi 120, enggak. Atau mungkin HP kalian cuma mentok 60 Hz itu mendadak jadi 120 Hz. Nah, bukan itu juga maksudnya. Yang mentok 60 Hz ya tetap aja dapatnya 60 fps meski sudah pasang script ini. Nah, maksud dari 120 fps ini ngebuka refresh rate HP kalian yang terkunci. Nah, misalkan nih HP kalian itu sudah mendukung 120 fps, tapi sistemnya itu ngunci fps di angka 60. Nah, script ini bisa ngebuka setelan refresh rate di HP kalian yang terkunci itu. Nah, bahkan bisa ngebuka juga refresh rate di in-game-nya. Nah, soalnya setelan ini juga emang dibagiin sama Android developer. Nah, gimana cara set fps di game tertentu? Tapi emang settingan rubah refresh rate kan udah ada di setelan. Memang benar. Tapi kan nggak semua HP ada. Ada juga beberapa HP Android yang settingannya itu nggak ada. Bahkan mau nyari settingan refresh rate itu harus salto dulu Jum. Ya sebenarnya sih settingan 120 fps ini bisa bikin cepet panas dan boros baterai ya. Namanya juga 120 fps. Tapi ya gimana ya, kalau misalkan yang udah biasa main game di atas 90, ya rasain 60 fps itu kayak yang nge-lag Jum. Tapi kalau misalkan HP kalian mentoknya ya 60 Hz, ya FPS yang didapat juga tetap 60. Jadi nggak terlalu panas dan nggak boros juga baterainya. Lagian ya, di shell script Aeroboots itu kan sudah Bang Ojan tambahin fitur mode prioritas. Nah, gue udah bahas di versi yang sebelumnya. Nah, mode ini emang sengaja ditambahin. Nah, buat nurunin beban aplikasi lain, terkecuali aplikasi yang ada di foreground atau aplikasi yang lagi dibuka. Ya konsepnya sih bukan aplikasi tapi game. Soalnya di Aeroboots ini sudah ditambahin fitur list game. Nah jadi shell script ini nggak akan bikin HP kalian panas atau boros baterai. Pokoknya mah aman cuy. Nah kalian bisa kirim aja komentar apa yang kurang di script ini. Apakah boros baterai atau mungkin panas atau malah bikin si dia pergi. Nah silahkan tulis masukan kalian di kolom komentar. Nah, untuk script Aeroboots ini bisa bikin beberapa aplikasi di HP kalian itu ngalamin gambar pecah atau bahkan black screen. Tapi ya kalau foto mantan sih aman-aman aja Jum. Nah, soalnya script Aeroboots itu pakai rendering SKYGL dan emang udah dikunci di rendering SKYGL. Dan kebetulan rendering ini termasuk rendering paling ringan. Nah, kalian harus pastiin kalau aplikasi-aplikasi yang ada di HP kalian itu emang mendukung rendering SKYGL. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur terpasang dan terjadi layar pecah atau sampai black screen, nah kalian bisa langsung restart aja HP-nya Jum. Nanti bakalan balik lagi ke semula. Oke, sekarang ke cara pasangnya. Nah untuk cara pasangnya ini masih sama kayak di versi yang sebelumnya. Kalian bisa pakai aplikasi Briven atau mungkin pakai aplikasi Magic Tuner. Nah kalau HP kalian sudah di root, nah bisa pasang pakai aplikasi Command Shell apa aja. Ya contohnya Terminal Emulator atau aplikasi MT Manager. Nah pertama filenya itu harus kalian ekstrak dulu soalnya file ini masih berbentuk siluman. Nah kalau bisa sudah diekstrak, kalian bisa ganti nama foldernya. Nah bebas ganti pakai nama apa aja, asalkan jangan pakai spasi. Nah terus untuk lokasi foldernya kalian bisa taruh di mana aja asalkan filenya itu gampang dicarinya. Nah kalau kalian jalanin scriptnya itu pakai aplikasi Magic Tuner, nah kalian bisa akses fitur Magic Shell, terus cari tuh file yang udah kalian ekstrak tadi. Jadi nggak perlu pakai jalur dulu. Tapi kalau misalkan kalian jalaninnya pakai aplikasi Briven atau aplikasi Terminal Emulator, nah kalian harus ketik dulu jalurnya. Nah kalian pakai aja metode yang menurut kalian nyaman. Nah Bang Ojan saranin sih kalian jalaninnya itu pakai aplikasi Magic Tuner, jadi biar nggak ngalamin error. Soalnya di sini gue pakai aplikasi Briven terus ngalamin error, jadi filenya itu nggak bisa dibikin di memori internal. Alhasil ya gagal.
Nah, kalau misalkan eksekusinya berhasil, nanti bakalan ada satu folder baru di memori internal, namanya Aeroboots. Nah, di dalam foldernya itu ada 3 file mode dan 1 file game list. Nah, game list ini bisa kalian edit, dan kalian bisa tambahin tuh nama paket game yang memang belum ada. Nah, terus untuk mode, kalau HP kalian kentang, nah kalian pakai mode high. Kalau HP kalian flagship, kalian pakai mode low. Tapi kalau misalkan kalian nggak mau high ataupun low, ya pilih yang balance atau yang medium. Nah, seperti biasa ya, di sini jangan dulu kalian jalanin filenya, tapi siapin dulu aja biar nanti tinggal diklik. Nah, di sini kalian buka dulu gamenya yang mau kalian mainin, kalian buka sampai menu home atau sampai loading juga nggak apa-apa. Nah, terus biarin tuh si gamenya jalan di background dengan menekan tombol tengah atau tombol home. Nah, selama gamenya itu berjalan di background, nah kalian langsung aja jalanin salah satu mode. Nah, proses pemasangannya juga itu nggak terlalu lama ya, nggak kayak si dia kalau lagi ngambek. Ya sekitaran kurang dari 1 menit Yum. Nah, kalau misalkan game yang kalian mainin emang aktif dan berjalan di background, nanti feed dari game yang kalian mainin itu bakalan terdeteksi di scriptnya. Nah, kalau shell scriptnya itu udah sukses, nah kalian bisa lanjutin buka gamenya, jadi jangan di close. Bang, gue udah lakuin sesuai yang ada di video, tapi feednya nggak terdeteksi. Nah, kalau kalian ngalamin feed yang nggak terdeteksi, nah kalian bisa jalanin modenya itu 2 kali. Sebelum main game dan sudah buka game. Bukan sesudah main game, tapi sesudah buka game. Nah, meski feednya itu nggak terdeteksi, nah scriptnya itu masih tetap jalan dan aktif. Cuma ya mode prioritasnya yang nggak aktif. Jadi ya jalanin script sesudah buka game, yaitu biar si mode prioritasnya itu bisa aktif. Bang, mau nanya, modenya itu dijalanin sekali atau setiap mau main game itu harus dijalanin? Nah, kalau misalkan kalian pengen mode prioritasnya aktif terus buat gamenya, nah kalian jalanin scriptnya setiap mau main game. Kalau misalkan kalian off dari game, ya mode prioritas itu bakalan off lagi. Oke, jadi itu aja yang bisa gue jelasin. Nah, kalian tulis tuh di kolom komentar script shell apa yang paling ngaruh di HP kalian. Monggo coret-coret.